Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dalam memberikan kita nikmat, semua nikmat apapun itu, yang jika kita menghitung nikmat tersebut kita tidak mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah, kali ini kita belajar bareng mengenai tentang rukun-rukun sholat, yang dimana itu menjadi suatu kewajiban kita mengetahuinya. Karena kemarin kita sudah belajar bareng mengenai tentang fardunya wudhu, sesuatu yang membatalkan wudhu, kemudian syarat orang berwudhu, kemudian syarat orang yang sholat. Sekarang kita belajar bareng mengenai tentang rukun-rukun sholat. Dalam istilah fikih atau kitab-kitab fikih, mengenai rukun, bilangan rukun sholat itu berbagai macam. Cuman kalau disimpulkan semuanya sama, hanya beda dalam bilangan aja. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15, 17, 18, ada yang mengatakan sampai 23. Cuman saya di sini cuma menyampaikan yang 17-nya aja lah. Itu 17 sudah mencakup semuanya. Rukun sholat semuanya ada 17 jika itu mengambil yang 17, dan saya pun mengambil yang 17. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Awas, niat sendiri itu namanya, yang dinamakan niat adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, melakukan sesuatu sambil dikerjakan sesuatu tersebut. Contoh, kita mau niat sholat zuhur lah. Ketika Allah, ketika mengangkat Allah di hati kita, niatkan saya niat sholat fardhu zuhur, itu ketika sholat zuhur. Atau ketika sholat maghrib, saya niat sholat fardhu maghrib. Ketika sholat asar, saya niat sholat fardhu asar. Ketika sholat subuh, saya niat sholat fardhu subuh. Atau ketika sholat isya, saya niat sholat fardhu isya. Cukup. Kalau mengenai masalah usuli fardhu zuhri, usuli fardhu maghribi, melafadzkan itu punya sunnah. Yang wajib ketika Allah di hatinya, saya niat sholat fardhu zuhur. Kalau bahasa Indonesia, kalau punya bahasa apa aja yang kita pahami, atau contoh saya bahasa Jawa, Allah saya niat insun sholat fardhu zuhur. Ketika bahasa lainnya yang udah wajib untuk mesti bahasa Arab yang kita paham aja. Yang penting ketika Allah kita di hatinya meniatkan sholat tersebut. Saya niat sholat fardhu zuhur, saya niat sholat fardhu asar, saya niat sholat fardhu maghrib, dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua, rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu lafaznya Allah dan akbar, tidak boleh selain itu. Contoh, walaupun dalam Asmaul Husna itu nama-nama Allah, cuma yang disyaratkan dalam takbiratul ihram adalah kalimat Allah dan akbar, tidak boleh diganti. Contoh, Ar-Rahman Akbar, walaupun artinya sama, menyebut nama Allah, cuma yang disyaratkan dalam takbiratul ihram itu adalah kalimat Allahu Akbar. Jadi ketika niat dan takbiratul ihram ini harus dibarengkan. Ketika Allah di hatinya, sebelum rohnya lafaz akbar, kita sudah memasukkan niat. Contoh, Allah di hatinya, saya niat salat fardhu maghrib, contoh. Kemudian syarat yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Jadi salat fardu hukumnya wajib untuk berdiri, disyaratkan untuk berdiri. Jadi rukun yang salat yang ketiga adalah tadi berdiri bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk. Salat itu mudah, yang susah itu kitanya belum memahami mengenai rukun-rukun sholat. Agama itu mempermudah kita, bahkan bisa sholat sambil ketika sakit berbaring miring, ketika tidak mampu juga tertidur lantang. Pokoknya mudah kalau kita mau belajar. Cuma sayangnya kita itu tidak mau belajar mengenai sholat. Makanya padahal sholat adalah kewajiban kita. Ketika seorang itu mampu untuk menjaga sholatnya, insya Allah kehidupannya pun tertata lah. Karena sholat ini tiang, as-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Kembali lagi,
Jadi rukun sholat yang ketiga adalah berdiri bagi orang-orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, awas ingat, bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, ya boleh duduk. Contoh orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, tidak mampu berdiri, boleh sholatnya duduk. Kemudian rukun sholat yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ayatnya ada 7, mulai dari Bismillah sampai Waladhdallin. Ini dalam Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya Bismillah adalah termasuk ayat Al-Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat tidak sah ketika tidak ada bacaan Al-Fatihah. Ini wajib, Al-Fatihah sebagai rukun yang wajib. Ini bagi orang yang normal, yang hafal. Kalau orang yang baru masuk Islam, orang yang mau belajar sholat, ya tinggal masuk sholat aja dulu lah sambil menghafalkan hafalan Al-Fatihahnya. Jangan paksa yang baru belajar sholat harus hafal Al-Fatihah, harus hafal dulu. Kalau nggak hafal ini tidak sah. Jangan kayak gitu. Ini bagi orang yang dia sudah hafal. Kalau yang baru belajar sholat, yang penting mau sholat aja dulu, itu sah. Bahkan ketika ada orang yang mau belajar kemudian makmum, dia tidak membaca apa-apa sampai terakhir sholat pun tidak membaca apa-apa, hanya mengikuti gerakan imam, itu hukumnya sah sambil dibarengi belajar. Tapi kalau yang nggak belajar ya sama aja. Jadi rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ini wajib. Ketika tidak bisa, belum hafal, boleh dengan surat yang lain yang punya 7 ayat yang sama persis huruf-hurufnya dengan surat Al-Fatihah. Bolehlah. Yang penting ketika sudah hafal ya baca Al-Fatihah. Ketika belum dan sambil belajar, yang penting sholat. Jangan paksakan nanti yang baru belajar tidak sholat. Dipermudahkanlah masalah sholat, permudahkanlah. Kemudian rukun yang kelima adalah ruku. Namakan ruku itu membungkukkan bahu kita, membungkukkan apa ini namanya, bukan bahu, apa ya, punggung kita, membungkukkan punggung kita sampai ya rukun, namanya rukun lah. Sekiranya sempurnanya ruku ketika ada papan di punggung kita, papannya rata, ini papannya sama rata, tidak ada yang beginilah, pokoknya kepala sama punggung ini harus diratakan. Itu kesempurnaannya. Jangan sampai ya buku, pokoknya sekiranya papan di atasnya ini rata, itu kesempurnaan ruku. Kemudian rukun yang ke-6 adalah tumakninah di dalam ruku. Maksudnya apa? Tumakninah di dalam ruku, ketika ruku harus ada diam sebentar, sekadar subhanallah. Contoh Allahu Akbar ruku, membaca subhanallah, itu namanya tumakninah, diam sebentar. Kemudian rukun yang ke-7, kalau nggak salah yang ke-7 ya. Yang ke-7 adalah i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku, namanya i'tidal. I'tidal pun tidak boleh lama-lama. Kalau lama ini bisa membatalkan. Contoh, maksudnya lama itu ketika i'tidal, bangun dari ruku ke i'tidal, nah berdirinya sama persis seperti berdirinya kita membaca Al-Fatihah, ini batal sholatnya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau masalah kunut ini beda lagi. Ini mengenai yang i'tidal itu ya kadar tumakninah, jangan terlalu lama juga. Kalau terlalu lama, contoh berdiri dari ruku atau yang i'tidalnya ini sama seperti kita membaca Al-Fatihah, batal. Kemudian tumakninah dalam yang i'tidal, sama juga setiap rukun ada tumakninahnya. Kemudian rukun yang ke-8 ada tumakninah dalam yang i'tidal. Kemudian yang 9 itu sujud. Sujud pun ada syarat-syaratnya. Sujud itu ya dari yang i'tidal turun ke tempat sujud, kemudian anggota sujud yang harus ditetapkan ke tanah itu ada 7: jidat, kedua tangan, kemudian lutut, dan kemudian jari-jari kaki. Nah, semuanya ini harus nempel dan tidak boleh mensujudi apa yang kita bawa. Contoh, kita membawa pecinya sampai sini disujudi, ini tidak boleh.
bisa menyebabkan tidak sahnya sujud. Kemudian maksudnya tidak boleh sujud itu yang hanya di jidat. Kalau di sini tersujud mukena wanita terlalu gede, ini disujudi, ini bukan masalah karena salah paham. Ada yang salah paham, tidak boleh mensujudi sesuatu yang dibawa oleh kita. Ini contoh mukena disujudi begini, batal. Itu bukan maksudnya yang ada di jidat, bukan ada yang contoh sarung disujudi karena ini bukan. Kemudian yang salah paham juga, ketika sujud itu jari-jari kaki ini harus didorong, harus begini, tidak boleh begini, pokoknya harus begini. Kalau bahasa Jawanya madal, tidak boleh kayak gini. Ini tidak sah. Kalau sujud tidak sah, ya maka salat pun otomatis tidak sah. Jadi sujud itu anggota 7 harus nempel semua. Kemudian yang ke-10 tumakninah dalam sujud. Sujud pun harus ada tumakninah, diam sebentar, kadar subhanallah. Tidak boleh sujud cepetan, tidak boleh. Pokoknya sholat tidak boleh cepat, harus ada tumakninah. Kalau contoh di video terlalu cepat, itu gimana? Nggak ada tumakninahnya. Pokoknya harus ada tumakninah. Pokoknya kadar subhanallah, itu tumakninah. Kemudian yang ke-11 duduk di antara dua sujud. Itu pun harus ada tumakninahnya. Duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-12 tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Makanya ada 17, ada 18, ada 14. Itu bedanya hanya di tumakninah. Kemudian ada yang bedanya lain juga. Makanya yang saya ambil itu yang 17, sama juga, hasilnya sama. Kemudian rukun yang ke-13 membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir itu contoh itu yang pada umumnya itu ya membaca tahiyat dan barakatuh sampai selesai, itu pada umumnya. Padahal tahiyat yang paling sedikit adalah lafaznya, dengerin, at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu segitu yang wajib. Boleh itu kalau yang pada umumnya at-tahiyatul barakatuh itu sempurnanya kayak itu. Cuma ketika waktunya mepet lah, boleh menggunakan at-tahiyat sedikit tahiyat tadi yang saya bacakan. Kemudian rukun yang ke berapa? Yang ke-15 membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi pun Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika membaca tahiyat lah, sudah tahiyat akhir segini juga cukup. At-tahiyyatu lillahi, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Salam ke kanan, salam kiri, sudah cukup. Kalau semuanya itu hukumnya sunnah, yang wajib itu sampai kayak gitu. Memang bagus, cuman saya bukan mengajari mempersingkat tahiyat lah. Cuman berarti ini adalah suatu pengetahuan. Jika sholat kita kepepet lah waktunya, hampir keluar, bacalah yang sedikitnya tahiyat, lebih sedikit tahiyat lah yang itu. Kemudian rukun yang ke-16 adalah untuk salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Salam yang pertama itu wajib, salam yang kedua sunnah. Jadi ketika kita menahan buang angin ketika sudah assalamualaikum warahmatullah, ketika sudah kentut ataupun buang angin, salam kedua pun haram sebab bisa membatalkan salat. Kalau ketika tertahan membuang angin, assalamualaikum cukup, jangan diteruskan ke salam yang keduanya, bisa membatalkan. Jadi kemudian yang ke-17 harus tartib, sama halnya seperti dalam fardunya wudu, harus tartib, yaitu urut-urut, tidak boleh diselang-seling, tidak boleh. Dah, itu rukun sholat yang ada 17. Cuman saya memberikan masukan, semua dalam kesimpulan ini
Ketiga, ini bagi orang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat. Tapi ketika orang itu mau belajar sholat, jangan dipersulit. Pokoknya 5 ini harus paham, harus disampaikan kepada orang yang mau belajar sholat, yang baru belajar sholat lah. Yang penting kita ajari niatnya, cara niat sholatnya yang paling penting. Yang kedua, niat mau tadi ya niat sambil takbiratul ihramnya. Yang kedua itu membaca Al-Fatihah, kita ajar Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat, yang keempat sholawat, yang terakhir salam. Udah 5 ini sah. Masalah yang tidak bacaan iftitah, bacaan surat-surat, ini hukumnya sunnah. Jadi kita ketika ada orang yang mau belajar kepada kita, ajarkan yang 5 ini supaya cepat dia mau belajar, cepat beribadah. Yang 5 ini harus hafal. Tadi saya ulangi. Yang pertama niat, tadi sudah jelaskan niat sambil takbiratul ihram. Kemudian tahiyat, yang kedua. Yang ketiga, yang pertama ulangi, yang pertama niat, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat sholawat, yang kelima salam. Udah, ini ajarin. Kalau ini sudah benar, kesannya udah sah sholat. Kalau sama halnya orang yang sudah terbiasa ininya, yang 5-nya ini tidak sah, ya maka salatnya tidak sah. Jadi jangan samakanlah orang yang baru belajar sholat sama kita yang sudah terbiasa melaksanakan sholat. Sholat itu dipermudah, sholat itu mudah, cuman kadang kita yang malas. Kadang sampai orang pun yang mau belajar datang kepada orang yang menjelaskan yang 17 tadi, ya makanya nantinya dia tidak salah sholat. Maka ajarkan yang 5 ini supaya dia mudah lah untuk mengerjakannya dan menganggap sholat itu mudah dan tidak ada keberatan melaksanakan sholat. Karena sungguh sholat adalah ketentraman bagi yang sudah terbiasa melaksanakan sholat. Kalau orang yang sudah terbiasa sholat, belum sholat pun hatinya merasa tergelisah. Kalau orang yang sudah terbiasa meninggalkan sholat, ya biasa-biasa aja meninggalkan sholat, hatinya pun karena hatinya sudah mati. Makanya ayo bareng-bareng kita jaga sholat kita, karena as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Dan itu ya kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, terutama semoga bisa menjadi amal jariah saya ketika meninggalkan dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.